Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada hari ini saya Naya Arya Hasanah sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi secara daring pada hari ini. Untuk mengawali diskusi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Topik yang akan dibicarakan adalah perundungan. Perundungan merupakan perilaku yang kurang pantas karena menyebabkan kerugian fisik, emosi, maupun psikologis. Untuk lebih detailnya, kita mengundang narasumber yang akan menyampaikan berkaitan dengan hal ini. Selanjutnya, pada Kak Leni Oktaviani Ramadhani selaku narasumber, saya persilahkan. Apa itu perundungan? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Terjadi atau dianggap perundungan pada seseorang jika orang itu merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah. Bentuk-bentuk perundungan. Yang pertama, verbal. Membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan. Yang kedua, fisik. Menampar, mendorong, mencubit, menjabak, menendang, meninju. Yang ketiga, secara sosial. Mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan. Yang keempat, dunia maya. Memperolok di media sosial. 7 hal mencegah bullying. 1. Tunjukkan prestasi. 2. Jalin pertemanan dengan banyak orang. 3. Tumbuhkan rasa percaya diri. 4. Tidak terpancing untuk melawan. 5. Jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. 6. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. 7. Laporkan pada pihak yang berwenang. 10 cara hadapi perundungan. Yang pertama, tetaplah bersikap tenang. Misalnya dengan ambil nafas dalam-dalam selama 1 menit kemudian hembuskan keluar. Yang kedua, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung atau pelaku orang yang melakukan perundungan. Ketiga, berdiri tegak. Angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan perundung. Yang keempat, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. 5. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. 6. Cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. 7. Blok akun media sosial membuli bila kamu mengalami perundungan siber. 8. Simpan perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. 9. Ceritakan atau laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. 10. Hindari bersikap menendam dan membahas perilaku perundungan yang kamu terima. Sekian dari saya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dilakukan dalam 2 sesi. Setiap sesi kami buka 2 pertanyaan. Selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan tenang. Baik, apakah audiens ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan angkat tangan dan sebutkan nama nomor absen. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Didia Fajar dari nomor absen 2. Di sini saya memiliki sebuah pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan guru ketika ada seorang siswa atau siswi yang melaporkan bahwa dirinya telah mengalami perundungan atau pelecehan. Baik, untuk pertanyaan yang tadi, jawabannya adalah yang pertama, tanggapi kejadian itu dengan serius.
Kedua, hargai dan berterima kasihlah pada siswa tersebut karena telah melapor kepada Anda. Ketiga, yakinkan dia bahwa itu bukan salahnya. 4. Tunjukkan empati. 5. Bantu anak yang dibully untuk membela dirinya sendiri bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Baik, selanjutnya saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuraini dari nomor absen 10. Saya ingin bertanya, bagaimana cara seorang guru menghadapi anak yang terkena bullying? Mohon untuk dijawab. Terima kasih. Cara seorang guru untuk menghadapi anak-anak yang menjadi pelaku bullying adalah dengarkan cerita versi mereka. Yang kedua, soroti perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima dan ingatkan mereka akan aturan dan pedoman anti-bullying yang dibuat tingkat sekolah atau kelas. Ketiga, bantu mereka dengan memahami alasan dibalik perilaku bullying mereka. Yang keempat, tunjukkan empati dan kasih sayang dengan membagikan perasaan anak yang dibully. 5. Terapkan konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari situasi ini. Baik, untuk selanjutnya, sesi pertanyaan yang kedua. Apakah audiens ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya akan menambahkan suatu pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devina Aprilia, nomor absen 9. Izin bertanya, apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi bullying dan kekerasan pada teman sebaya? Yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi bullying dan kekerasan pada teman sebaya adalah yang pertama, mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar sebaya. Yang kedua, membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying serta buat kesepakatan tentang konsekuensi dari bullying secara partisipatif dengan mereka. Yang ketiga, ciptakan suasana yang hangat, hubungan yang saling mendukung, iklim positif, dan pelibatan semua siswa di ruang kelas. Yang keempat, perhatikan anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying, termasuk anak-anak yang baru atau pindahan, anak-anak secara fisik lebih lemah, anak-anak dengan disabilitas, atau anak-anak yang sering mengeluh karena dibully oleh orang lain. Yang kelima, berikan dorongan kepada yang lebih rentan terhadap bullying untuk berinteraksi secara lebih aktif dan ingatkan teman-temannya untuk membantu ia agar dapat melakukannya dengan baik. Untuk pertanyaan yang nomor 4, apa yang harus dilakukan jika menemukan perilaku bullying? Yang harus saya lakukan jika saya menyaksikan kejadian bullying adalah yang pertama, tanggapi segera dengan melepaskan atau memisahkan dari satu sama lain. Pastikan semua orang tetap aman. Jika diperlukan, minta guru untuk membantu Anda. Yang kedua, tetap tenang dan yakinkan bahwa masalah ini sudah terkendali. Yang ketiga, tunjukkan perilaku tidak agresif yang tegas tanpa membuat perilaku terluka. Baik, terima kasih atas audiens dan narasumber yang telah ikut serta dalam diskusi daring pada hari ini. Rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya akan bacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu perundungan adalah perilaku yang tidak pantas dan tidak etis yang dapat menyebabkan kerugian fisik, emosi, dan psikologis pada korban. Perundungan dapat terjadi di mana saja, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di masyarakat. Maka dari itu, tanamkanlah pendidikan moral sejak dini supaya tidak salah dalam berperilaku. Demikian diskusi kelompok 6. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap maupun berperilaku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.